Renungan Minggu Prapaskah keempat tahun A. Aku telah melihat terang. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1b, ayat 6 sampai 7, ayat 10 sampai 13a. Dan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 8 sampai 14. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Saudara-saudariku terkasih, sering kita menilai seseorang dari penampilannya, seperti kegantengan, kecantikan, kekayaan, kemiskinan, situasi rumahnya, dan lain sebagainya. Sering juga kita ketika orang mengalami penderitaan, selalu kita hubung-hubungkan dengan orang lain, kekuatan lain, kekuatan gaib, dan juga kutukan Tuhan. Benarkah demikian? Kalau benar dan kalau salah, bagaimana solusinya? Dan bila sama sekali tidak ada jawaban, bagaimana solusi dan sikap kita? Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini Santo Yohanes menceritakan bahwa ketika para murid bersama Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir, reaksi para murid adalah bertanya kepada Yesus, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus tidak berpihak kepada siapapun. Ia juga tidak mau mempersalahkan siapapun. Karena itu, ia memberikan jawaban demikian. Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia, dan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudara-saudariku terkasih, dari ungkapan Yesus ini, Yesus ingin mengajak para muridnya agar bukan hanya fokus pada penderitaan dan penyebab penderitaan itu, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mereka mencari jalan keluar untuk membantu orang yang buta itu, atau bagaimana mereka berusaha untuk menyembuhkan orang buta itu. Karena itu Yesus mengatakan, selama aku masih berada di dunia, akulah terang. Dia mengungkapkan dirinya sebagai terang, dan untuk membuktikan dirinya sebagai terang, maka ia harus melakukan tindakan untuk memberikan bantuan kepada orang buta itu. Karena itu, yang dilakukan Yesus adalah menyembuhkan orang buta itu dengan tindakan meludah ke tanah, mengadukan ludah itu dengan tanah, mengambil dan mengoleskan pada mata orang itu dan memerintah, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa penyembuhan terjadi karena kontak Yesus dengan orang buta itu. Penyembuhan terjadi karena orang buta itu melakukan perintah Yesus, mengikuti perintah Yesus, pergi ke kolam Siloam dan membersihkan dirinya dengan air kolam Siloam. Dan tindakannya menyembuhkan dirinya, tindakannya membawa kehidupan kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan orang terhadap kesembuhan orang buta itu? Ada yang sangat heran, kagum, dan bertanya-tanya ingin mencari tahu. Tetapi ada malah mulai mengintimidasi orang yang sudah disembuhkan itu untuk mempersalahkan siapa penyembuh itu dan orang yang sudah disembuhkan itu. Dan inilah sikap orang Farisi yang selalu tidak mau rendah hati dan percaya kepada Allah.
Mereka masih buta hatinya terhadap Yesus. Mereka masih buta untuk melakukan tindakan kasih, menyelamatkan orang lain, menjadikan orang buta itu melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah. Sedangkan orang buta yang telah disembuhkan Yesus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai seorang nabi. Ia juga bukan hanya membawa penglihatan bagi orang buta itu, melainkan juga terang hatinya. Sebuah hati yang siap dan rela mengikuti Yesus Kristus kemana saja dan kapan saja. Dan bagi si buta yang telah melihat, tak ada pilihan lain selain percaya kepada Yesus dan membiarkan Yesus merangkul seluruh dirinya. Inilah sikap iman yang hidup setelah ia disembuhkan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita meragukan dan karya penciptaan Allah dalam hidup kita? Apakah kita juga buta melihat sesama yang menderita? Apakah hati kita buta untuk berbelas kasihan? Buta melihat perbuatan baik Allah, buta mata dan hati kita untuk berbelas kasih seperti Yesus. Mari kita membaharui diri, sikap dan tindakan kita di masa Prapaskah ini. Semoga hati kita yang buta juga mendapat terang dari Yesus, sehingga kita memiliki hati yang berbelas kasih.